Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi Sartika dengan NIM 240160008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Dr. Randa Ermawati Arif MPD. Nah, dengan topik pembahasan kali ini yaitu mengenai wawancara. Nah, langsung saja masuk kepada topik pembahasan. Yang pertama itu pengertian wawancara. Nah, dapat teman-teman lihat dari poin-poin yang saya tampilkan, yaitu pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis wawancara. Nah, jenis-jenis wawancara ini mencakup 4 jenis. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Nah, wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan diikuti secara ketat. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu telah dibuat sebelumnya, telah dipikirkan oleh pewawancara sebelumnya, tidak terjadi secara spontan. Selanjutnya ada wawancara semi terstruktur. Nah, wawancara yang memiliki panduan pertanyaan tetapi pewawancara spontan sesuai dengan alur percakapan. Nah, yang ketiga ada wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara tidak terstruktur ini adalah wawancara yang dilakukan secara bebas dan sangat-sangat spontan. Yang keempat ada wawancara kelompok. Nah, wawancara kelompok ini melibatkan beberapa narasumber sekaligus. Sering digunakan dalam diskusi kelompok fokus atau fokus group discussion. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan dalam wawancara. Mencakup 4 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan yang memungkinkan narasumber memberikan jawaban yang lebih luas dan mendalam. Misalnya, apa pendapat Anda tentang? Nah, misalnya seorang narasumber pernah mengunjungi tempat yang sangat indah. Nah, pewawancara menanyakan, apa pendapat Anda tentang tempat yang baru saja Anda kunjungi? Nah, seperti itu. Yang kedua ada pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan yang mengharuskan narasumber memberikan jawaban singkat, biasanya berupa ya atau tidak. Misalnya, apakah Anda setuju dengan? Nah, narasumber hanya perlu menjawab ya atau tidak. Yang ketiga ada pertanyaan probik. Pertanyaan lanjutan yang digunakan untuk menggali lebih dalam jawaban narasumber. Misalnya, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang itu? Bisakah Anda menjelaskan dengan lebih luas tentang apa yang Anda rasakan? Nah, yang keempat ada pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban sering digunakan untuk menekankan suatu poin. Nah, ini bisa saja wawancara antara berdasarkan kontak batin. Selanjutnya ada lembaran bimbingan wawancara. Nah, lembaran bimbingan wawancara ini mencakup tentang tujuan wawancara, pertanyaan wawancara, catatan selama wawancara, kesimpulan dan rekomendasi, serta opsionalnya tanda tangan pembimbing dan tanda tangan peserta. Nah, tujuan wawancara ini bertujuan untuk mengetahui motivasi peserta dalam memilih jurusan, menggali pengalaman dan latar belakang pendidik peserta. Yang kedua ada pertanyaan wawancara, apa yang mendorong Anda untuk memilih jurusan ini? Nah, biasanya ini dilakukan wawancara antara guru dengan murid. Selanjutnya ada praktik wawancara. Nah, praktik wawancara ini mencakup bagaimana kondisi atau bagaimana dialog yang terjadi saat kita melakukan wawancara. Nah, di sini saya ambil praktik wawancara ini dengan tema pekerjaan atau interview. Nah, di sini ada naskah yang sedikit saya bacakan bagaimana contoh seseorang itu interview. Selamat siang, apakah Anda memiliki waktu untuk wawancara singkat tentang pekerjaan? Narasumber menjawab, selamat siang, ya saya punya waktu. Nah, seperti itu kira-kira wawancara saat interview. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.